Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi faradal hajja linnas ila baitil atiq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Sumarno beserta ibu dan keluarga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid, para hujjaj yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Ketua DKE Musala Al-Ihsan dan jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembawa acara Bapak Haji Odong yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Haji yang saya muliakan, para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama silaturahim memenuhi undangan sahibul bait, sahibul hajat dalam rangka walimatus safar. Mudah-mudahan kesempatan ini kita mendoakan sahibul bait Bapak Sumarno beserta ibu yang akan menjadi tamu Allah. Insyaallah suatu saat kita pun akan didoakan pula oleh saudara-saudara kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal. Kalau saya lihat si ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak semuanya mah wajahnya wajah hajah dan haji semua. Memang kalau pengen dipanggil haji, mah gampang, ke pasar aja. Pakai kopi haji, pakai kerudung rapat. Bu Haji, mana Bu Haji mampir? Nih dipilih. Alhamdulillah. Itu doa. Jadi kalau ada orang manggil haji, alhamdulillah, doa. Saya dipanggil haji itu udah 20 tahun yang lalu, padahal baru 8 tahun kemarin. 20 tahun yang lalu sudah dipanggil haji. Kalau ceramah, cuma yang jadi masalah beban mental. Saya habis turun ceramah mojok, takut ditanya hajinya tahun berapa. Kan repot urusannya, nggak bisa jawab. Nah, makanya alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita menjadi doa buat Bapak Sumarno beserta ibu. Insya Allah kita pun sama dapat giliran bisa jadi tamu Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti kita berharap semoga kita dibangkitkan di padang mahsyar diaku oleh Nabi Muhammad, lalu berada di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dibuka oleh Nabi Muhammad pintu surganya Allah, lalu barisan itu ada di sana kita, ada di sana istri kita, ada di sana anak keturunan kita, sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Karena ujungnya yang namanya manusia ini bakal kemana kalau nggak ke sono. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada panjang umur sampai 100 tahun, 150. Ya udah terserah Allah aja deh.
berapapun sekasihnya Allah, yang penting bagus. Yang penting kita terus berupaya, berusaha hidup ini manfaat maslahat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Siapa orang yang hidupnya mulia? Hidup yang mulia itu hidup yang senantiasa harta dan jiwanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Ini kita punya harta jangan pelit-pelit itu. Iya, punya harta tuh ditasarufkan di jalan Allah. Sebab orang pelit, mohon maaf, orang kalau udah pelit, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Jangankan orang sama dia nggak seneng, kucing pun nggak seneng sama orang pelit. Kucing udah nungguin di bawah meja, kali ke bagian kepala, kalau nggak ekor, di presto. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, itu kucing di bawah meja. Kali kebagian itu kepalanya, ekornya, kalau enggak tulangnya. Ya Allah, habis semuanya. Lembut hadirin. Kata kucing ngomong terlalu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini sesaat. Dunia ini adalah jembatan wasilah bagaimana sampainya kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita bagi orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi haji itu ada istilah 3. Ada haji nasab, ada haji nisab, ada haji nasib. Bu, tingkatan haji itu ada 3. Ada haji nasab, haji keturunan. Biasanya kalau kakek, oyot, orang tuanya, bundanya, ayahnya sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Lalu ayah bunda, nanti Pak D ketika di Mekah, di Madinah, di tempat-tempat yang mustajab, bayangkan orang tua kita, bayangkan anak keturunan kita, agar bukan kita saja yang menikmati tawaf di sana, bukan hanya kita saja menikmati sa'i di sana, bukan hanya kita saja menikmati wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, hadir berziarah di makam Nabi Muhammad, tapi bayangkan di saat di tempat-tempat yang mustajab, saudara-saudara kita, supaya bisa menikmati panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena orang kalau sudah berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh, sudah di Mekah, sudah di Madinah, mohon maaf, bakal lupa tuh yang namanya tempat tinggal kita, saking asiknya ibadah di sana. Emang waktu mau berangkatnya mah berat, ibu. Mau berangkatnya masya Allah berat banget ngelangkah, apalagi ngelihat rumah, apalagi ngelihat kendaraan, subhanallah, baru turun dari dalam hadirin, belum dibuka plastiknya, belum dibawa muter pisan, belum. Itu kayaknya berat banget, kaki beranjak ngelihat mobil baru, ngelihat rumah bagus banget, ngelihat tabungan banyak, takut ninggalin rumahnya, kendaraannya, harta bendanya. Tapi kalau orang yang sudah dalam hatinya cinta kepada Allah, masya Allah, dia tinggalkan rumahnya, kendaraannya, harta bendanya, lebih memilih Allah ketimbang itu. Karena ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Karena tidak semua orang dapat panggilan dari Allah. Mohon maaf, ada orang kaya raya Pak sampai mati belum dapat haji. Insya Allah mudah-mudahan kita sebelum menghadap Allah kita pada haji umroh semuanya, amin. Syukur-syukur pada bisa rombongan semua. Ntar saya yang jadi amirul haji, nanti saya ngebimbing ibu-ibu rombongan di blok ini semua 10 bis hadirin, amin. Ini 10 bis yang berangkat ke Halim Perdana Kusuma, sampai terus pesawatnya 5 di sana hadirin, khusus blok I, amin. Yang jadi masalah kapan hadirin? Yang penting kita niat.
Masalah fulus, masalah uang ini nomor sekian hadirin. Tidak harus orang kaya. Tadi saya ceritakan ada orang kaya raya tapi nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Karena haji itu adalah pilihan Allah, panggilan Allah. Mohon maaf, ada orang subhanallah profesinya tukang bikin jualan urap hadirin. Jualan urap. Tiap hari ngumpulin 20.000, Masya Allah, 20 tahun kemudian bisa berangkat ibadah haji. Malah ada saya cerita subhanallah jamaah saya jual kangkung bisa ibadah haji hadirin. Jual kangkung. Iya, jual kangkung ibadah haji subhanallah. Setiap ketemu sama saya, Pak Haji doain saya biar bisa berangkat ibadah haji, amin kata saya. Alhamdulillah. Singkat cerita, nggak lama kemudian tahun itu hadirin berangkat ibadah haji. Datang ke rumah saya, Pak Haji, alhamdulillah tahun ini saya berangkat ibadah haji. Kata saya subhanallah, Bapak karena jualan kangkung? Enggak, tanahnya saya juga saya jual. Tanah saya jual. Ya orang tanahnya banyak. Tanahnya banyak hadirin, gak masalah. Yang jadi masalah nih orang yang gak punya tanah, rumahnya satu doang, dijual rumahnya. Dia pulang haji jamur rahimakumullah, tidur di musola. Orang bilang sih bagus, ya Allah alhamdulillah hajinya mabrur banget. Orang yang gak pulang-pulang, udah 2 minggu gak pulang-pulang, suami istri iktikaf. Dia gak tahu kalau rumahnya dijual. Ini namanya nekat. Jangan, karena haji itu manis tatoa, kalau cukup, kalau mampu untuk ongkosnya, mampu untuk orang yang ada di rumah, mampu setelah pulang dari sana. Baik hadirin, jadi haji itu ada haji nasab, haji keturunan, kuat Pak, kuat. Makanya Bapak doa di sana biar anak keturunan kita bisa berangkat haji. Itu nasab. Yang kedua haji nisab. Haji yang memang dia nabung, alhamdulillah. Saya waktu itu kurang lebih 6 tahun Pak Haji nunggu. Kalau cerita saya malah sedih. Mohon maaf, boleh nggak saya cerita Bu? Boleh. Tapi cerita ini kayaknya 3 jam nggak sampai. Ibu kuat sampai jam 11. Ibu hadir di sini duduk dengerin ceramah kuat sampai jam 11. Saya nggak kuat. Ibu mah enak duduk Bu sambil nyelonjor juga nggak ada yang melonjor enak. Gunta ganti posisi enak sambil ngemil nggak ada yang larang. Saya giliran mau ngambil lontong udah dipanggil ceramah. Ya mana udah resikonya Ustadz begitu. Tapi mohon maaf jangan iri bagian Ustadz, nanti kalau pulang beda berkatnya. Dan Ibu mohon maaf Bapak jangan salah paham sama saya kesini datang nyari amplop amal kok amplop gimana? Amal kok amplop. Saya udah pasang niat nggak usah mikirin amplop udah disiapin udah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya saat itu punya 11 juta. Sementara daftar haji satu orang saat itu ke depan 25.500.000 Pak Haji 2011. Saya lihat tabungan cuman hanya 10 juta. Saya bilang sama istri saya rayu istri saya, Umi, Abi pengen haji sayang. Karena Abi dipanggil ceramah udah dipanggil haji. Yang penting paling tidak lakinya dulu deh, suaminya. Kalau suaminya udah haji walaupun istrinya belum haji, insya Allah kondangan dipanggil Bu Haja. Sama juga Pak RT. Bapaknya jadi RT, ibunya ke bawah Bu RT. Tapi kalau ibunya jadi RT pasti Pak Marjo doang. Bener nggak? Ke bawah itu derajatnya. Kata istri saya Mang Soleha, emang kenapa Bi? Boleh nggak sayang gelangnya dijual? Sambil nangis saya Bu, lihat gelangnya, kata saya boleh nggak dijual sayang buat ibadah haji. Abi dulu, istri soleha masya Allah Bu, luar biasa. Ambil sayang, diambil gelangnya. Iya Bu, dicopot kalungnya, dicopot semuanya demi suaminya ingin berangkat ibadah haji. Jamur rahimakumullah. Alhamdulillah saya datang ke Jatimulya, KBH Jatimulya itu, teman saya Haji Hapri Wahab.
Pak Haji, tolong anterin saya daftar haji. Saya berangkat diantar beliau langsung ke Cikarang, jamaah rahimakumullah, dapat porsi haji. Di mobil di belakang saya nangis. Alangkah bahagianya ya Allah kalau saya daftar haji sama istri saya ya Allah. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Singkat cerita, setelah saya daftar haji itu rezekinya dibuka sama Allah. Itu 2 bulan bisa ngumpulin 25.500.000. Yang biasa ceramah 1 tempat, malam itu 3 tempat. Bisa bayangin 1 tempat 5 juta. Mohon maaf Pak De, mohon maaf. Ini mah orang tua saya mah enggak, saya mah enggak mikirin itu, enggak. Ini mah cerita saya, ibu mah. Allahu Akbar, rezeki lancar. Makanya benar tadi Pak Haji, orang kalau mentasarufkan hartanya di jalan Allah tidak akan fakir, tidak akan miskin. Rezekinya bakal ditambah, diganti oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah Bu. 2 bulan kemudian terkumpul 25.500.000. Saya naik motor sama Umi. Mi, yuk daftar. Berangkat, hadirin ke Cikarang. Bedanya 2 bulan. Itu hitungannya saya 2016, istri saya 2019. Jauh banget hadirin. Tapi kekuatan doa, alhamdulillah. Siang malam saya doa sama istri. Ya Allah, mudah-mudahan bisa bareng berangkatnya sama istri saya. Atas izin Allah 2016 istri saya kebawa berangkat haji bareng-bareng. Itu secara logika nggak nyambung hadirin. Dari mana uangnya? Ternyata Allah hadirkan, Allah datangkan rezeki min haitsu la yahtasib, dengan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita minta sama Allah, gak ada yang susah bagi Allah. Maka niatkan yang kuat. Ibadah haji, ibadah umroh itu yang pertama, yang penting niat yang kuat. Yang kedua mulai nabung hadirin. Nabung gak usah banyak-banyak, minimal tiap bulan 3,5 juta aja. Amin ya robbal. Ini namanya haji nisab. Ada yang ketiga haji nasib. Nasib hadirin, gak disangka-sangka ada namanya haji kosasi. Haji dapat ongkos dikasih. Ada lagi haji apa? Abidin. Haji abidin, haji ongkos biaya dinas. Yang sedih haji Maimunah, haji sampai jual rumah. Tadi tuh yang cerita saya tadi tuh. Makanya jangan nekat kita, kalau nggak ada jangan dipaksain. Kecuali orang yang punya rumah 2, jual rumahnya. Tinggal 1 kita bisa nanti sepulangnya haji masih ada. Harapan kita rumah masih ada. Punya mobil 3 hadirin, malu kalau kita belum haji. Jual 1 mobilnya, insya Allah nanti bakal diganti rezekinya sama Allah. Karena kata Nabi, di antara orang yang rezekinya akan diganti sama Allah adalah orang yang haji dan umroh. Amin. Saya rasain Bu, mohon maaf, tahadus bi nikmat. Pulang haji, pulang umroh, masya Allah. Bukan malah semakin habis rezekinya, ditambah dari arah yang tidak disangka-sangka dari Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yuk makanya niatin hadirin. Terus lagi kata guru saya, kalau kita pengen gampang melaksanakan ibadah haji dan umroh, kalau ada panggilan ratiban seperti ini nih, walimatus safar nih, datang kita Pak. Nanti Pak De tolong didoain nih yang hadir ya. Enggak usah dicatetin satu-satu namanya, lama. Paling tidak ya Allah, orang yang hadir walimatus safar semuanya pada haji dan umroh, terutama Ustadz Hamim ya Allah, sebutin Pak Hamim. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Kenapa hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara masalah haji, berbicara masalah umroh, masya Allah nikmatnya luar biasa. Apalagi sudah turun dari pesawat hadirin, kita sudah niat di sana, niat pakai baju ihram, ya mau melaksanakan daripada ya umroh wajib. Datang jamaah rahimakumullah, sampai di Jeddah kita masuk ke maktab, ke hotel. Allahu Akbar, ada yang 1 kilo Pak, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo perjalanan dari maktab
dari hotel ke Masjidil Haram. Tapi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi kendala, nikmat itu perjalanan. Waktu itu saya kurang lebih 1,5 kilo jalan kaki dari hotel ke Masjidil Haram. Subhanallah, itu orang banyak banget Pak, jalan bareng-bareng ke sana. Apalagi sudah masuk ke area Masjidil Haram. Subhanallah, luar biasa. Itu ubinya adem, walaupun di pelataran Masjidil Haram adem hadirin. Allah alam bisawab, itu rahmatnya Allah. Belum lagi masuk kita ke dalam Masjidil Haram melihat Ka'bah. Semua orang jemaah rahimakumullah, tidak ada yang tidak meneteskan air mata ketika melihat Ka'batullah yang luar biasa gagah, yang luar biasa mulia, yang luar biasa istimewa. Lalu masuk ke Masjidil Haram, kita sholat sunnah 2 rakaat Pak Haji. Setiap masuk ke Masjidil Haram sholat sunnah 2 rakaat. Lalu jemaah rahimakumullah, kalau ada waktu tawaf kita di sana diperbanyak tawaf. Dimulai daripada Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad muter 7 kali jemaah rahimakumullah. Yang namanya tawaf itu sama sebanding dengan ibadah salat nilainya. Makanya wajib kita dalam kondisi suci di sana. Dalam keadaan berwudu. Lalu kita tawaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf itu jamaah rahimakumullah, setiap putarannya doanya beda-beda. Makanya ada di buku manasik haji itu jamaah rahimakumullah, kalau hafal silakan. Setiap putaran dibaca doanya beda-beda. Lalu gimana Ustaz? Kalau hafalnya cuman hanya doa sapu jagat, boleh? Yang doanya hanya bisa baca kalimat thayyibah, boleh enggak Ustaz? Boleh. Jadi setiap putaran ada di posisi Hajar Aswad, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 7 kali. Sampai Hajar Aswad dihitung 1. Muter lagi ketemu Hajar Aswad 2. Terus sampai 7 kali. Kalau seandainya bisanya cuma doa sapu jagat, boleh enggak Ustaz? Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Yang penting tahu ilmunya hadirin. Yang enggak bagus itu orang muter doang, enggak baca apa-apa, muter aja. Ini yang enggak bagus. Atau boleh kita baca subhanallah doang, subhanallah, 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 boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, boleh. Yang enggak boleh sub. Ini enggak boleh hadirin, karena enggak lengkap kalimatnya. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita manasik, belajar tentang ilmu sebelum ibadah haji. Makanya ibadah haji itu ibadah yang nikmat. N-nya adalah niat yang kuat karena Allah, bukan karena malu dengan tetangga semua udah pada haji, pada umrah, enggak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon maaf jamaah rahimakumullah, orang berangkat haji bukan pengen dipanggil Pak Haji, bukan pengen dipanggil Bu Hajah, dipanggil namanya juga nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ada kejadian orang udah berangkat ibadah haji dipanggil namanya doang. Namanya Pak Yanto, ada Pak Yanto? Untung nggak ada. Iya, Pak Yanto pulang haji hadirin, dipanggil namanya doang. Yanto, mana toh? Dia macam pura budek dia nggak tahu saya udah haji. Jangan juga hadirin ya. Tapi kita ngargain jamaah rahimakumullah, orang yang sudah berangkat ibadah haji itu perjuangan antara hidup dan mati hadirin. Orang ibadah haji itu 40 hari. Orang umroh 11 hari. Orang ibadah haji jamaah rahimakumullah luar biasa, ketika hadir tawaf itu ribuan jutaan manusia. Nyawa taruhannya hadirin. Belum lagi di Padang Arafah, berwukuf di Padang Arafah, masya Allah seharian hadirin di sana. Tidak ada itu pengaman kecuali hanya bantu kipas sedikit, hanya tenda 1 jengkal itu, masya Allah. Merasakan luar biasa nikmatnya kita ibadah kepada Allah, bercucuran keringat dan derayan air mata membayangkan dosa, subhanallah. Tapi semuanya itu tidak terasa karena apa? Nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, niat yang kuat. Lalu yang kedua adalah ilmu. Orang berangkat ibadah haji harus tahu ilmu. Jangan sampai orang ibadah haji jamaah rahimakumullah cuman hanya sampai ke Mekah tapi hanya numpang tidur. Ini mohon maaf tidak sedikit Pak. Orang sudah ada di hotel, di maktab di Mekah, masya Allah, malas sholat berjamaah ke Masjidil Haram banyak. Yang ada hadirin cuma ngobrol doang di sana.
pada ngerokok, pada ngopi. Berangkat ke Mekah. Entar. Iya, entar ya. Entar mulu hadirin. Padahal mumpung di Mekah, Pak. Orang sholat di Masjidil Haram, Masya Allah, itu pahalanya berlipat-lipat ketimbang sholat di tanah air. Makanya nih manfaatin Pak Haji nanti di sana. Sholat berjamaah, nanti bawa korma aja Pak. Siap-siap bawa korma, nggak usah banyak-banyak. Iya, 100 saja. Iya. Saya kalau mau ke Masjidil Haram bawa korma, bawa zam-zam Pak. Itu zam-zam di Masjidil Haram banyak banget. Bawa aja botol. Udah persiapan makan di sana. Kenapa? Ma'ul zamzam lima syuribalahu. Walaupun orang belum sarapan, kalau minum air zam-zam dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena air zam-zam dengan air kita di tanah air ataupun air biasa itu beda. Air zam-zam itu mohon maaf hadirin tidak pernah ada bakteri. Sampai kapanpun ibu simpan sampai hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang rebutan air zam-zam. Karena air zam-zam itu tergantung diminumnya buat apa. Orang yang kurang sehat sampai Mekah ke Madinah banyakin minum air zam-zam, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saya punya jamaah itu waktu berangkat haji bareng, usianya kurang lebih hampir 80. Pak Haji sama. Batuk mulu ya, malum namanya orang tua. Batuk mulu. Udah begitu jalannya udah letoy banget. Kata saya, Pak Haji, banyakin minum air zam-zam. Subhanallah, luar biasa Pak, tenaganya gede banget. Jadi emang air zam-zam itu luar biasa. Minum air zam-zam. Kalau minum air zam-zam, sunnahnya berdiri minumnya. Sunnahnya berdiri kata Nabi. Ya, kalau air biasa, minumnya sambil duduk hadirin. Saya praktekin hadirin. Makanya gimana caranya saya haus dari tadi. Makanya cerita air zam-zam hadirin biar nyambung ke air. Udah ibu diam aja, namanya juga dengerin. Iya, pokoknya jadi ustadz enak lah. Dan yang penting sehat ya Bu. Orang kalau badan sehat mah air putih aja enak, apalagi ada warnanya. Udah nggak usah repot-repot. Kalau ada gimana kayak caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah. Itu mah kalau ada. Kalau nggak ada gimana kayak caranya. Alhamdulillah. Udah 40 menit hadirin. Ceramah mah nggak usah lama-lama. Ceramah nggak usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus. Nggak usah bertele-tele. Ke Jakarta beli burung pelatuk. Kalau lama-lama takut jamaahnya pada ngantuk. Nggak ngantuk? Alhamdulillah. Baik, saya duduk lagi hadirin. Sampai mana tadi hadirin? Macam-macam. Ada yang mau minum. Air zam-zam hadirin. Banyakin minum air zam-zam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala minta kekuatan. Maksimalkan ibadah di saat di Masjidil Haram. Tapi nanti godaannya ujiannya banyak Pak Haji. Kalau bisa berdua, nanti di Masjidil Haram nggak batal. Digendeng aja istrinya. Digendeng aja. Kalau memang belum buang angin, udah nggak usah wudhu. Nggak batal. Kalau di sana mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali. Nanti Bapak kalau lagi tawaf, buang angin nih, udah pakai semprotan aja wudhunya. Bisa itu disemprot aja. Begitu. Jadi gampang ya, nggak usah dipersulit di sana. Jadi jamaah rahimakumullah, godaannya di sana biasanya. Makanya dalam Al-Qur'an itu nggak boleh jidal. Nggak boleh berantem di sana. Biasanya kadang kalau kita tidur di, mohon maaf silakan. Kalau nanti jamaah rahimakumullah tidur, kadang boleh tuh ada suami istri ya satu kamar tuh. Ada yang istrinya suka AC, suaminya nggak suka AC. Kadang masalah yang sepele aja suruh berantem. Dingin ah, nggak mau ah, jangan saya gerah. Masalah sepele kadang kala masalah.
Jamaah rahimakumullah, nanti berangkat dari maktab ke Masjidil Haram bareng-bareng hadirin. Nikmatin itu, Masya Allah, perjalanan spiritual kita dengan pasangan kita. Masuk ke Masjidil Haram hadirin, nanti berpisah itu, istri ada sebagian di belakang. Laki-laki kalau mau masuk ke dalam ke area Ka'bah, jamaah rahimakumullah, silakan. Di situ luar biasa nikmat. Apalagi ya di area Hijr Ismail itu, Allah nikmatnya di bawah talang emas itu, nikmatnya luar biasa hadirin. Tapi di situ jamaah rahimakumullah, paling tidak sebelum azan itu sudah siap kita berkemas-kemas, 1 jam udah nunggu di Masjidil Haram. Jangan pernah jamaah rahimakumullah zuhur pas banget berangkatnya jam 11 di pelataran dapatnya. Kalau mau sholat zuhur jam 10 udah berkemas-kemas, dapat insyaallah di dalam. Yang anehnya, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, itu orang yang biasa suka buang angin, suka buang air Pak, minta sama Allah dikasih kekuatan sama Allah. Aneh hadirin, 4 jam bisa ngempet itu, bisa. Anehnya di situ, asal minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nggak lapar, yang nggak mules perutnya, enak itu di Masjidil Haram. Yang ada adalah nangis hadirin. Bener enggak sih saya di Masjidil Haram? Yang biasa di Masjid Anu, di Musola Anu, Masya Allah nikmatnya Masjidil Haram, langsung mata kita ngelihat Ka'bah hadirin. Nanti Bapak sempetin Pak dekat Ka'bah nanti, cium Ka'bah dekat-dekat, cium Ka'bah. Ini jadi saksi di akhirat hadirin. Masya Allah. Apalagi masuk tuh ke Hijr Ismail, nanti Bapak sholat 2 rakaat di situ. Tapi juga kita lihat kondisinya, jangan juga kita maksa hadirin. Takut banyak orang di sana, apalagi orang-orang tinggi-tinggi hadirin. Iya, saya pernah ketemu, mohon maaf, terus jangan ngebatin Pak. Jangan ngebatin nih. Kalau di Mekah, di Madinah jangan ngebatin. Ada orang tinggi banget, biarin. Emang ciptaan Allah beda-beda. Itu orang-orang Afrika hadirin, gue tinggi, nggak sopan lagi, biarin. Iya, jangan di dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan, biarin, itu emang udah ya. Yang penting batin aja, biarin. Emang beda adabnya, akhlaknya. Kalau kita kan permisi ya, dia memang nggak biasa begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, hati-hati di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nggak boleh kita ngebatin di sana, sebab ada kejadian